Syiah ini menjelaskan tentang kepastian adanya hari pembalasan ya. Ada hari pembalasan, kemudian bagi orang yang tidak percaya, kemudian Allah menunjukkan bukti-buktinya gitu ya. Bukti-bukti baik bukti-bukti yang ada di sekitar kita, bukti yang ada di dalam diri kita, di alam semesta ini, dan kemudian terakhir pada ayat ini yang kita bahas pada hari ini, kalau masih engkau nggak percaya juga, coba lihat juga sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dan sangat sering mungkin engkau lihat gitu ya, yaitu fenomena ketika orang sudah mau meninggal gitu, mau meninggal dunia. Ketika orang sudah mau meninggal dunia itu, bisa nggak kamu menolong dia, mengembalikan nyawanya yang sudah mau hilang itu. Di ayat di ayat lain itu kan ada idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Jadi pada saat orang mau meninggal itu, mereka bilang siapa yang bisa mengobati aku, siapa yang bisa menolong aku, raq ya. Itu satu kata dengan ruqyah ya. Jadi ini di sini idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Kita melihat orang yang mau sedang sakaratul maut itu, tapi sebenarnya kami lebih dekat, kami ini termasuk juga malaikat maut, lebih dekat dengan orang yang mau meninggal itu. Cuman kamu nggak ngelihat gitu. Kalau kamu bisa, coba tolong tuh orang yang sudah mau meninggal itu. Nah, ini juga kan sesuatu yang kejadian yang yang pasti akan terjadi, hakul yakin, dan sangat mencekam sebenarnya karena dan sangat menentukan di situ juga. Ketika seseorang itu hanya bisa menghadapi sendiri, tidak bisa ditolong oleh orang yang paling dekat sekalipun di sekitarnya gitu ya, mau suaminya, mau istrinya, mau anaknya, mau siapapun, kami lebih dekat kepada dia gitu. Kamu nggak punya kuasa untuk menolong itu. Nah, bagi orang sesuatu yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia dari kondisi yang mencekam itu adalah bagaimana yang dia lakukan selama dia hidup gitu, sebelum dia hidup. Kalau dia itu termasuk orang yang baik, orang yang al-muqarrabin atau ashabul yamin, maka selamatlah gitu. Di sini dibedakan antara al-muqarrabin seperti di ayat yang awal-awal, al-muqarrabin dibedakan dengan ashabul yamin, orang yang lebih dekat, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang mendahului gitu ya. Bagi mereka langsung pada saat itu, pada saat nyawanya mau diambil itu sudah merasakan gitu ya. Farauhunun wa raihanun, sudah merasakan kebahagiaan, ketenangan. Ini juga ada yang mengartikan beristirahat. Farauhunun rauh itu. Nah, di dalam riwayat saya pernah baca itu, Nabi itu kalau ngelihat orang meninggal gitu ya, kadang mengatakan mustarih. Ada juga melihat orang yang meninggal yang lain mengatakan mustaroh. Mustarih itu kan dia telah beristirahat dari segala ujian, udah lulus lah, mustarih, udah istirahat, udah selesai. Tapi ada juga yang mustaroh.
Mustaroh itu orang yang ditinggal yang istirahat dari gangguan orang yang meninggal ini. Jadi orang yang ditinggal justru seperti terlepas dari beban orang yang meninggal ini. Itu orang yang selama hidupnya membebani justru gitu ya. Nah ini orang al-muqarrab ini farauhun wa raihan. Mereka sudah istirahat dan sudah merasakan kenikmatan itu wa jannatun naim. Kemudian bagi ashabul yamin dia dikasih selamat gini. Selamat, selamat min ashabil yamin, dari teman-temannya lain yang ashabul yamin juga. Makanya orang-orang yang meninggal dengan keadaan baik itu, ya dia sudah merasakan itu kenikmatan itu, sudah mendapatkan selamat di ayat surat surat Fussilat kalau nggak salah itu ya. Waqalu man qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Bagi orang yang mengatakan Tuhannya Allah dan kemudian bisa istiqomah, maka turun malaikat. Tatanazzalu itu kan saling turun ya, bergantian turun menurun gitu ya. Malaikat itu memberikan jangan takut, jangan sedih gitu. Memberikan kabar gembira gitu ya. Kami nahnu auliya'u. Kami yang akan menjadi pelindungmu. Nah, ini rombongan malaikat ini yang kita nggak lihat gitu. Kita nggak lihat orang yang sedang sekarat itu turun padanya itu malaikat saling bergantian memberikan kabar gembira gitu ya. Jangan takut, jangan sedih. Kamu akan bahagia dan sebagainya. Nah, cuman bagi orang yang wa amma in kana minal mukadzibina dzallin, ini menarik juga Ustaz. Tadi kan Ustaz katanya di ayat sebelumnya juga disebutkan ya bahwa ayat 51 ya. Cuman ini dibalik Ustaz urutannya. Ini urutan kalau yang tadinya itu summa innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun, ini dibalik al-mukadzibuna dzallin. Ini ada yang menafsirkan ini sebuah pujian bagi Rasulullah. Kalau yang tadinya itu tersesat, maka kemudian dia jadi mendustakan. Ini karena mendustakan apa yang Rasulullah sampaikan itu, dia jadi tersesat. Jadi dibalik buat mereka fanuzulun, hidangan welcome drinknya itu min hamim ini. Air mendidih yang yang panas itu, dan kemudian akan kembali ke jahim, neraka jahim. Dan ini semua apakah itu rauhun wa raihan, jannatun naim, salam dari ashabul yamin, itu sungguh la huwa hakul yakin, sungguh yang hakul yakin, pasti akan dialami, akan dijalani oleh setiap orang. Maka fasabbih bismi rabbikal azim, maka kembali lagi diulangi, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Di sini juga dalam riwayat disebutkan bahwa setelah mendengar turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan membaca di dalam rukuk kita, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu salah satunya ini. Kalau yang al-a'la itu bacalah itu dalam rukuk, sabihisma rabbikal a'la, itu kan sujud. Jadi ini supaya kita selalu ingat gitu ya, selalu ingat untuk mensucikan nama Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung gitu ya.